Selamat pagi, Assalamualaikum, Fajar. Apa kabar? Baik, Pak. Oh, dari mana ini? Saya asli Gorontalo. Masuk Gorontalo? Iya, Pak. Oh, nah ini selamat datang ya di Mamuju. Di Mamuju nih, kalau kita lihat udaranya cerah. Kalau kita lihat dari indeks ini, di oksigen di Mamuju ada masuk ranking 1 ya, udara yang paling bagus untuk oksigennya. Oh, siap. Ini Mamuju. Jadi memang di sini kalau kita lihat panjang pantai ini laut ya, karena kalau dari ujung dari Pasang Kayu sampai ke Polman itu hampir 700 km panjangnya. Panjang. Jadi memang daerah pesisir laut. Betah kira-kira di sini? Iya, betah banget. Betah banget. Terus saya bangun tadi pagi, kan biasa tuh sebelumnya kan saya hirup udara kok banyak kabut-kabut yang namanya embun gitu. Ini di sini polisinya bagus banget. Bagus banget karena tidak ada polisi dari Indonesia ya. Nggak ada polisi, nggak ada polisi. Nah, gitu. Emang kalau saya lihat tuh bukit-bukit semua. Iya. Ya. Emang dilihat laut di belakang bukit, gunung-gunung. Apalagi laut sama bukit ya kita. Tanya acara hari ini. Kalau bisa tahu hari ini Oh iya, nih kan kalau kita lihat di sini ya bahwa Sulawesi Barat ini kalau kita lihat ini stuntingnya termasuk tinggi ya. Tinggi kalau dari hasil survei dari Kementerian Kesehatan itu 35%. Kita di bawah NTT dan di atas Papua. Ya tentunya kita ini juga ada program nasional Bapak Presiden Republik Indonesia di mana Perpres 72 tahun 2021 untuk menurunkan stunting. Ya kita sama-sama dengan Forkopimda, ayo kita gotong royong supaya di Sulawesi Barat ini stunting itu menurun, sehingga anak-anak kita yang bisa kembali normal, masalah gizi buruk dan sebagainya. Nah kita makanya hari ini kebetulan kita akan membuka comment center untuk masalah stunting. Oh, siap. Dengan nama Si Encing Memasai. Jadi dalam arti sistem informasi cegah stunting dengan kasih sayang kayak gitu. Fajar tanya sama ibu, menurut ibu saya stunting nggak ya? Tanya ya. Bu, kalau bisa tahu menurut ibu saya stunting nggak sih, Bu? Enggak sih. Oh iya. Kalau menurut saya nggak stunting, cuma salting. Kita ada program Ibu Asuh Stunting. Oh iya. Ibu Siap. Bayangkarinya juga tentunya mendukung program Bapak, terutama dalam program Bapak di 100 hari. Nah, Ibu Asuh Stunting ini kita mencoba memonitor selama 6 bulan. Jadi Ibu Asuh ini memberi bantuan dalam bentuk makanan, vitamin, juga dalam bentuk protein, telur. Nah ini terus terang peran Babi saya Mas ya akan sangat berarti buat kami. Ya. Saat ini teman-teman kami di Jakarta ambil satu ibu untuk 10 anak. Nah 10 anak ini dalam pemantauan di polsek-polsek. Itu yang saya bilang bahwa kita melakukan intervensi spesifik. Intervensi spesifik ini dalam di Permenkes 29 tahun 2019 pencegahan stunting melalui makanan untuk berkebutuhan khusus stunting di 1000 hari yang dipertaruhkan. 1000 hari anak ini kita pertaruhkan, jangan sampai lewat 1000 hari. Kalau udah lewat 1000 hari nanti susah Lebih kacau lagi ya. Iya. Ibu mungkin bisa dijelasin ciri-ciri anak stunting seperti apa? Kan banyak masyarakat yang kurang paham akan itu. Ibu mungkin bisa jelasin. Jadi untuk pemirsa di rumah bisa langsung kayak gitu aja, Bu. Mic-nya Fajar. Fajar ke Ibu Miranti. Nah, ya. Kalau bisa tahu ciri-ciri anak stunting itu gimana ya, Bu? Pada saat saya keliling dengan Bapak di Posyandu, kita lihat ada anak, kita tanya sama orang tuanya, umur berapa? Orang tuanya bilang ini sudah 2 tahun, tapi belum bisa bereaksi apa-apa. Dalam arti anak ini cuma diem, terus udah gitu. Yang paling sedih itu pada saat mendekati 1000 hari, anak ini susah berjalan, susah diajar, reaksinya lemah sekali. Nah ini kadang-kadang suka ada keterlambatan para ibu-ibu membawa anak-anak ini ke posyandu. Itu pentingnya dan peran aktifnya posyandu di sini. Nah
kalau udah lewat 1000 hari memang sedikit sulit kita untuk memperbaiki, tapi pada saat masih 1 tahun, 2 tahun, insya Allah dengan protein yang cukup bisa bagus. Ya, kami mau cari tahu atau pengen kepo lah tentang arti dari stunting, aplikasi stunting ini. Jadi kita dalam launching aplikasi stunting ini adalah memberikan informasi-informasi, data-data, informasi dari posyandu yang ada di desa, yang ada di kecamatan, yang ada di polsek, yang ada di Polres, yang ada di kejaksaan, di Koramil maupun di Korem, di semua, di TNI Polri, di lembaga, iya posyandu itu supaya kita di aplikasi ini bisa terdata semuanya. Cek, jadi masyarakat yang balita-balita ya untuk bisa datang bolong-bolong ke posyandu untuk dicek kesehatannya, ditimbang dari mulai 0 tahun sampai 5 tahun. Nah, supaya kita ketahuan itu yang kena stunting, yang mungkin ini yang seharusnya dia punya bayinya di bawah 48 cm ya kan misalnya. Oh itu udah berarti dia dianggap kena stunting. Nah, itu perlu ada tambahan vitamin, gizi dan sebagainya. Gitu. Jadi perlu stunting ini perlu sama-sama kita bekerja sama dengan stakeholder supaya bagaimana program pemerintah Bapak Presiden supaya stunting ini turun kan gitu. Sejauh ini Ibu ada kayak kesusahan gitu gak buat stunting ini, cari-cari info stunting? Sebetulnya sih kalau kita sudah melakukan mapping, surveillance mapping ya untuk surveillance gizi, apalagi dengan adanya aplikasi ini tentunya lebih mudah untuk mengakses data karena saat ini yang menjadi kendala adalah sulitnya para ibu-ibu untuk berangkat ke posyandu. Itulah gunanya ibu-ibu Bayangkari kita yang baik hati ini, kita bekerja sama dengan pusat mengolah ikan kembung menjadi cookies. Nah ini ikan kembung yang ada EPA-nya, ada protein tinggi. Sebetulnya ini lebih dibilang kayak suplemen food. Jadi artinya dengan kandungan gizi dan nutrisi yang terukur untuk bayi-bayi yang memang memerlukan makanan dengan kebutuhan khusus. Di sana ada di Permenkes 29/2019 bahwa saat ini saat kami kesulitan adalah bagaimana kita melakukan sosialisasi kebutuhan makanan-makanan yang bergizi dan berkebutuhan khusus. Seperti ini produk dari teman-teman di Jakarta, tadinya UMKM tapi kemarin dites di beberapa daerah cukup berhasil. Kita coba di Mamasa dan di Polman. Setiap anak diberi telur dan dibeli, ini ikan kembung Mbak, ikan kembung yang ditumbuk kemudian dijadikan seperti tepung untuk pengganti tepungnya, terus udah gitu dikeringin dengan rasa coklat. Jadi anak-anak makannya semangat gitu, selain tentunya telur ya sebagai bahan utama. Kalau saya disarankan ikan kukus, karena sulbar itu kan kaya dengan ikan. Jadi ikan dikukus dengan sedikit bawang putih, mungkin kalau bawang putihnya agak sedikit mahal ya, mungkin dikasih garam dikit. Rasa ikan kukus itu udah paling bagus untuk saat ini penanganan stunting dengan protein yang tinggi. Nah ini ibu-ibu Bayangkari kita nih, ini andalan kita di sini, Novi dengan Bu Sandra, ada Bu Farah. Nah ini kalau ke daerah, dengan ibu-ibu yang cantik-cantik ini, bayi-bayi lebih mau digendong mereka daripada dengan saya. Dengan bapak-bapak. Kalau bapak-bapaknya nangis. Iya, kalau bapaknya langsung nangis, kalau ibu-ibunya ini kan wangi-wangi. Jadi dengan sentuhan kasih sayang, makanya namanya tadi ada istilahnya. Ya, dan dengan penuh kasih sayang. Artinya memang kita harus merangkul mereka dengan penuh kasih sayang. Karena jangan sampai dia tuh minder, merasa kecil, merasa belum bisa berkembang. Pasti ada rasa-rasa seperti itulah kita gunanya Ibu Bayangkari di sini. Kita peluk mereka dengan penuh kasih sayang. Kenapa ada ibu asuh stunting? Artinya satu ibu-ibu itu bertanggung jawab terhadap kelangsungan 6 bulan pertama. 6 bulan termonitor berapa timbangannya, seperti apa kandungan gizi yang dimakan, sehingga insya Allah di bulan ke-7, 8 setelah 6 bulan kita beri asupan gizi yang seimbang akan ada peningkatan, tentunya tanpa bantuan
ibu asuh stunting, rasanya kita berat untuk memonitor sampai ke lapangan. Terima kasih ya ibu-ibu. Kata si centing itu supaya ya gampang dihafal dan masyarakat tahu. C-nya itu kan sistem ya, S-nya, I-nya informasi, C-nya itu pencegahan, T-nya itu stunting. Jadi bagaimana dengan sistem informasi si centing ini, informasi-informasi, data-data anak-anak yang balita yang semua masuk di posyandu udah masuk ke aplikasi ini. Sehingga pada waktu anak-anak itu kena bahwa dikatakan itu kena stunting, nah kita monitor terus anak itu setiap bulan ke posyandu gimana perkembangan si anak, adakah timbangannya menambah atau tidak, terus gizinya bagaimana setiap bulan. Sehingga pada waktu 6 bulan, mudah-mudahan insya Allah dengan kita tambahkan dengan asupan-asupan, vitamin-vitamin, protein, itu mudah-mudahan kembali normal kan itu. Dengan si centing.